علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ijma' baini wa baina jamaah silaturahim RC kama jama'atan nasi wa ruhi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hamdan jalilan bihaqqika kaf ha ya ain sad Muhammadin mahi rahmatan lil alamin ya arhamar rahimin irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Tabi pun banyak ya. Tabi pun tabi jemaah putih Rom penyimbang segala saya sempat hadir. Mudah-mudahan barokah. Tiang Jawi enten nggih? Dumateng poro pemimpin poro ini sepuh, ada yang sepuh disepuhkan di sini ada ya. Engkang kula mulyaken mugi-mugi diparingi sabar. Wong Serang ana wong Serang. Ansori. Sedulur sing wong Jawa sing sampun rawuh. Mudah-mudahan barokah wis ya. Wong Sunda ana wong Sunda. Sedulur sempat rawuh, mugi-mugi dipanggeuskeun ka Gusti Allah sareng ka kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barokah nanti acara silaturahim. Palembang datang juga. Nah, mudah-mudahan kawan gitu kalau ya. Mudah-mudahan barokah semuanya ya. Kita berdoa, kita alhamdulillah. Batak belum. Gua mah kalau Batak rada cemen. Iya. Horas be ya, horas. Padang. Wah, kalau Padang saya bisanya caliak sinan, caliak siko, apa uang superhero. Nah gitu, gimana ya? Alhamdulillah, kalau Bengkulu saya cuma tahu bahasanya dang sama alap. Karena semua yang datang ini alap-alap semua. Tahu alap ya? Alap itu tampan-tampan dan cantik-cantik, asik. Oh, itu gayanya adil ya Indonesia. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat kudrat dan iradahnya lah acara silaturahim per triwulan ini kita bisa datangi, kita bisa berkumpul. Nah tadi ada berapa kali yang tampil di sini tadi itu bertuliskan silaturahim, itu betul itu. Nah tapi karena kebiasaan mungkin ya, karena kebiasaan mengucapnya silaturahmi. Nah melalui momen inilah saya kasih tahu berbagi sedikit. Menurut Lughatul Arabiyyah, disiplin ilmunya secara harfiahnya silaturahmi itu, sila itu artinya menyambung. Kalau rahmi itu rasa nyeri dari penyakit kelamin wanita. Maksudnya betul kumpul-kumpul, tapi walaupun kumpul masing-masing cobalah saling siku, ya kan, saling iri, ya kan. Apalagi kalau dia dapat proyek job, udah tuh usaha kusuk, nggak seteguran 3 hari gara-gara duit goceng doang itu, ya kan. Nah, kenapa ini harus kita ketahui? Panggilan sebutan itu adalah doa. Setiap kita mengucap itu adalah doa. Bersama memang terlihat, tapi masing-masing. Rambut sama hitam, hati kita saya yakin tidak sama. Saya yakin kita nggak ikhlas cuman karena saling memahami, makanya kumpullah hari ini gitu.
Setuju? Nah, sedangkan yang dimaksud adalah silaturahim. Sila itu artinya menyambung. Rahim itu adalah kasih sayang, menyambung tali kasih sayang antar sesama. Itulah kita. Kenapa? Kita masih membutuhkan orang lain. Dari mulai kita di kandungan, yang mengandung siapa? Apa kita? Ibu kita, orang lain. Begitu melahirkan, diberikan nama, siapa yang memberi nama? Orang lain. Dari mulai kita dimandikan, pertama dimandikan, yang memandikan orang lain. Beli baju orang lain, yang menyekolahkan orang lain, sampai kita dikubur nanti itu orang lain. Artinya kita nggak boleh hidup sendiri, saling membutuhkan. Di dalam Al-Quran itu wa'asa ang takuru syai'a fahuwa khairul lakum wa'asa ang takrahu syai'a syarrul lakum. Kalau kamu menyangka itu sesuatu hal yang baik, jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa sajalah. Karena boleh jadi kalau itu yang kita pandang bagus, cantik, ganteng, hebat, boleh jadi itu bisa buruk untuk kita. Dan kalau kamu membenci sesuatu, jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa sajalah. Karena boleh jadi itu bisa baik untuk kita. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu apa-apa. Setuju? Nah, ini baru mukadimah. Karena tadi tuan rumahnya minta kalau bisa mah puasa 3 jam aja kan gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Dia sodoknya pakai kopi tadi. Untung dia kasih kopi, kalau nggak kasih gue bahas. Bener aja. Ya kita nganggap organ tunggal atau apa ya kan? Nasi sebakul, kopi seteko udah habis, acara belum mulai. Lah ngundang kiai, acara belum mulai, susu aja nggak ada tuh kadang-kadang begitu. Bener aja. Kopi doang, ya nggak apa-apa lah ya. Ya alhamdulillah aja ya. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini, saya doakan karena bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian adalah para musafir-musafir. Ya, ada yang masih hatinya tertutup, ada yang lagi semangat ibadah, ada yang lagi mikirin bon utang. Wah, itu kelihatan mukanya tuh ya. Ada yang bikin bini dia megelin, kelihatan itu. Lagi pegel mikirin pamannya. Ini nungguin berita ya. Nah, hari ini kita ketemu saudara-saudaraku sekalian. Sekarang saya mau nanya dulu sebelum saya membahas sedikit ya, paling 5 menit lah ya. Di sini kita yang kumpul di sini yang suci bersih siapa? Nunjuk. Nggak ada. Kita yang berkumpul di sini adalah hamba-hamba Allah yang berlumuran dosa. Yang berlumuran dosa, apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Kalau kita bersandarnya kepada jabatan yang lebih tinggi, nanti dia jatuh, kita terkena imbasnya. Kalau kita bersandarnya kepada pejabat korupsi, kita kena efeknya. Kalau kita bersandar kepada orang yang lebih kaya, orang kaya jatuh miskin, kita juga ikut melarat. Bersandar kepada tembok ambruk, kita juga ikut runtuh. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah ambruk. Allah tidak akan pernah jatuh miskin, Allah tidak akan pernah korupsi, dan Allah tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan walaupun kita nggak sholat. Kalau kita konsisten dengan hal ini, maka dukun di sekitar rumah kita tidak akan pernah punya tempat. Setuju? Masalahnya kita kurang konsisten, ya kan? Muslim sih bagus, kopiannya juga walaupun 1, 2 ya bagus lah. Tapi kapan kepentok masalah, ya kan? Apalagi dengan tugas kita. Melipir larinya ke dukun, bener nggak? Udah lagi lah. Muka-muka kembang 7 warna kan gitu. Nah, bapak-bapak sekalian, awas ingat, semua kita akan diminta pertanggungjawabannya di mata Allah semua. Di dalam surat Al-A'raf ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ngaji cuma 3 orang berarti. Ini ayat Al-Quran loh. Ulang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Memang perlu dibanting dulu ya baru ngomong Allah. Pegel kayaknya ya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun. Allah. Mau tidur siang nggak ini? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ditentukan ajal-ajalnya, saudaraku sekalian. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila ajal itu datang kepada kita, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa diundur-undur. Wala yastaqdimun, dan nggak bisa dimaju-maju, kita nggak bisa request. Ya Israel nanti dulu, besok gua mau hajatan, anak gua mau sunatan, nanti dulu sih matinya, nggak bisa. Kalau sudah itu datang ajal, walaupun kita dinding kita providernya banyak, di balik dinding setebal 7 kilo sekalipun tebalnya, nggak bisa. Kematian Allah udah datang sama kita, nggak bisa diundur-undur, saudara. Lantas apa yang mau kita pertanggungjawabkan di mata Allah nanti? Kesombongan kita kah? Pangkat kita kah? Apa turunan kita kah? Amal apa? Artinya apa? Kita semua ini hamba Allah yang berlumuran dosa. Ayolah kita perbaikin dengan silaturahim gini. Kita sudah tahu keuntungannya 3. Yang pertama, murah rezeki. Rezeki bukan duit saja. Kawan tegur sapa dengan kita, kawan yang jauh bisa kembali, saudara kita aku, itu rezeki juga. Yang kedua, awet muda. Lihat, kebanyakan kalau setahu saya orang-orang yang di lapangan seperti kita reserse ini ya, itu kan sering di lapangan awet muda kebanyakan. Kecuali pada waktu kerjanya menghayal, beda, rambutnya putih, itu beneran. Kalau kita kan, kalau tanda-tanda alam ini, tanda-tanda kematian yang umum, yang pertama dilihat ya, mata sudah pada lamur, tuh, udah siap-siap itu ya. Gigi sudah pada gugur, tuh, siap-siap itu bener. Pipi sudah pada kendur, kan begitu ya. Rambut sudah pada putih bertabur, walaupun dulunya minum bigur, siap-siap masuk liang tetap aja saudara-saudara. Nah, di dalam satu riwayat menjelaskan bahwa kalau kita silaturahim, kebetulan saudara kita itu mati, disunahkan pegang tangannya, jangan ditanya gimana keadaan kamu. Udah tahu dia lagi nyangkrak begini ya, ditanya gimana keadaan lu. Dia itu lagi ngap-ngapan gitu loh. Jangan ditanya gimana keadaan kamu. Udah tahu lagi nyangkrak begini, ditanya keadaan, jangan. Dipegang tangannya, didoakan. Tapi disunahkan dilihat hidungnya. Kalau dia agak miring-miring begini, matanya agak miring-miring, itu sudah dekat. Jangan kita tinggalkan. Baca surat Yasin. Kalau kakinya sudah nggak lurus-lurus lagi, itu sudah dekat ajal. Itu tanda-tanda umum. Makanya saya sarankan nanti pulang bapak-bapak ngacak ya. Kali-kali aja miring sebelah, berarti bapak udah bentar lagi ya. Atur. Dia jangan senang-senang amat. I'malu lid dunya ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu. Belajarlah kamu. Berusahalah kamu seakan-akan kita hiduplah lama. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi ingat pada waktu ibadah, ingat mati. Ingat matilah kita. Apa yang kita pertanggungjawabkan. Masa warisan terus? Akur ya. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kita semua orang yang beriman di sini. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Setidaknya pulang dari sini bawa oleh-oleh ya, oleh-oleh pemahaman. Mudah-mudahan saya doakan semuanya sadar. Ya, mudah-mudahan saya doakan semuanya luas rezekinya, manfaat dunia akhirat. Orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan yang punya utang cepat, amin, cepat dibayar ya. Jangan ingat utangnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tumben pengajian ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang beriman apabila disebut nama Allah, apabila diajak berzikir, berkumpul untuk mengingat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tersentuh jiwanya. Tuh tanda-tanda orang beriman.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat seperti ini, diajak orang untuk ngaji, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan atau mengajak orang untuk ngaji, rabbihim yatawakkalun. Dia bertambah imannya dan hanya kepada Allah dia kembali. Dan ciri-ciri orang yang tersentuh mulai sadar, apa ciri-cirinya? Di ayat berikutnya, surah ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Kalau sudah dibilang sama Allah, tadinya subuh kesiangan, zuhur di jalan, asar ke sorean, maghrib ke malam, isya ketiduran, dia tidak lagi jam 4 sudah bangun, bergegas ambil air wudhu. Nah itu sholat. Di dalam kitab As-Sholatut Thoreh, orang-orang yang meninggalkan sholat isya 1 kali, itu Allah nggak ridho kita memakan makanan apa-apa yang di atas bumi, nggak akan manfaat. Harusnya menjadi nutrisi, omega 3 kecerdasan kita, energi kita, tenaga kita, tidak akan barokah. Yang ada hajatulul amal, panjang angan-angan. Andai kata misalkan jikalau umpama aja tuh, tulul amal memang boleh, tapi kebanyakan kita kan tulul amalnya ngahayalnya banyak yang Victor, muka-muka mesum ketahuan kan gitu. Aduh. Apalagi kalau udah nunggu ya targetnya nggak kan gitu. Buka dulu lah, nantai dulu ya nggak kan, ganti nama kawan. Itu di sana, insya Allah kalau kamu selatan bersih ya. Gitu. Ada ya? Ada. Orangnya datang nggak? Yang pakai rambut apa? Ya mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi hidayah. Yang kedua, siapa-siapa yang meninggalkan sholat subuh 1 kali, ini agak-agak kejam saya ngasih tahunya ya, nggak apa-apa lah ya, saya nggak apa-apa dibenci, yang penting saudara-saudaraku selamat semua. Sadar sih, gua mah ya, jangan tinggal-tinggalin lagi lah. 1 kali, itu Allah akan menjebloskan kita ke dalam neraka 30 tahun lamanya, rentang waktu di dunia 60.000 tahun. Kita saudara nih, silaturahim, ya, menjalin tali persaudaraan lebih daripada teman saudaranya itu. Satu sakit semua, korsanya lah ya. Terus kemudian saudara-saudaraku sekalian, siapa-siapa yang meninggalkan sholat zuhur 1 kali, itu dosanya sama dengan membunuh orang Islam 1000 orang Islam. Kita tahu kiblat kita di Ka'bah Makkatul Mukarramah, tapi 1 kali meninggalkan sholat asar, itu dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Berzina itu mendekat aja nggak boleh, betul? Apalagi melakukannya. Nah 1 kali meninggalkan sholat maghrib, itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Waduh, ini gua ini. Nah, siapa-siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, 1 hukuman. Ya saya hanya mereview yang ada di kitab As-Sholatut Thoreh Ibnu Qayyim loh. Silakan, makanya dibaca. Ya. Dulu kan ada yang pernah nyantri juga nih kelihatannya. Iya, jangan kalah sama mandi kembangnya dong ya. Ya kan sih. Nah, di lembar berikutnya, siapa-siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, Allah akan menghukum kita. Yang pertama, semua doanya tidak akan dikabulkan. Yang kedua, semua amal-amalnya fahuwa aqsa, ditolak. Yang ketiga, tidak akan mendapatkan tempat di kalangan umat Islam. Yang keempat, ketika menghadapi sakaratul maut, akan merasakan haus yang teramat sangat dibanding waktu hidup di dunia. Yang keenam, ketika di alam barzah, dia akan dimakan oleh makhluk yang bernama Susdaul Aqra. Susdaul Aqra itu ular besar yang akan meluluh lantahkan tulang belulang kita, menghirup darah kita. Hanya 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tidak bergegas ambil air wudhu. Yang kedua, enggak pernah bersedekah, pelit. Tuh. Ini perokok semua apa ada yang tidak merokok? Merokok enggak apa-apa, merokok juga ya. Ya namanya hukumnya abstrak kan begitu. Orang yang enggak ngerokok itu cuma 2 kok. Kalau enggak penyakitan, pelit, gitu doang. Iya tidak? Saya masalahnya perokok, bukan ngebela orang yang merokok, itu bener. Iya. Bapak-bapak sekalian dirahmati. Yang ketiga, tidak pernah mendengar nasihat para alim ulama. Nah itu hukumannya. Cuman hukum Islam ini bukan fleksibel, ada aturannya di fikih. Yang tidak wajib melaksanakan sholat, yang pertama anak kecil yang belum balik, tidak wajib. Yang kedua, wanita yang sedang haid. Yang ketiga, orang yang sedang tidur, nggak wajib. Yang keempat, orang lupa.
Yang kelima orang gila. Orang gila. Yang keenam orang yang belum tahu. Kita masuk dalam kategori orang yang belum. Alhamdulillah itu kemarin. Sekarang sudah dikasih tahu. Iya, jadi jangan bawa-bawa saya nanti ya. Oh, Ustaz belum kasih tahu. Sekarang sudah dikasih tahu Delaga. Ande. Awas ya, sudah dikasih tahu. Nah, jangan sampai kita norak lah muslim tapi nggak ngerti rukun-rukun sholat. Kemarin tempo hari waktu saya ngisi di Menggala, pulang dari Menggala saya kemalaman. Maghribnya di Masjid Istiqlal di Bandarjaya. Sampai di situ saya salat, maghrib. Setelah selesai salat ada anak muda sholat. Ketinggalan dia rupanya. Selesai. Dia cuma ngadepnya ke timur. Dia tegur dong sama saya. Dek, salah ngadepnya ke sana deh. Itu mau orang yang waras Pak. Oh gila. Dia orang yang nggak sholat nggak ngerti kiblat itu orang gila itu. Ada di sini ada. Datang orangnya. Pakai baju apa? Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, sholat. Wa aqimis sholata lidzikri alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang orang berbagi, jangan pernah merasa kita orang sholat kalau kita masih pelit. Bener ini, orang-orang cuma sholat sama sodako itu satu paket, satu paket. Ini ayat ini di dalam kitab Duratun Nasihin. As-sakhiru qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idum minan nar. Orang pemurah itu dekat kepada Allah. Orang pemurah itu dekat kepada manusia, qaribu minal jannah, dekat dengan surga, ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya orang bakhil, orang pelit, orang kucir, orang kudeng. Saudaranya pelit begitu, kudeng, kucir. Ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribum minan nar, jauh dari Allah orang pelit mah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Artinya sholat dan sedekah satu paket. Berbagilah. Mudah-mudahan itu bisa jadi jariah kita, nyelamat kita di kubur. Ya, ada penunjangnya lah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian apa lantas hadiah dari Allah kalau kita sudah melaksanakan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ngaji, datang seperti ini, silaturahim. Orang yang silaturahim datangin majelis ini, pahalanya yang pertama sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Berduyun-duyun per 3 bulan kita ketemu silaturahim 3 bulan sekali loh, nggak tiap hari. Ya kan, kalau udah di lapangan masing-masing kan cuma 3 bulan sekali. Ayo yang tadinya oh ya kemarin rambut apa namanya kemarin lu lesuk pipit ya satu di sini ganteng cantik, sekarang lesuk pipitnya semua kan berarti udah tua. Ya kan begitu, semuanya lesuk pipit kan begitu ya, udah pewot kita makan. Nah Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, apa hadiahnya? Alladzina la yu'minuna ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Orang yang menjaga Al-Quran, datangi majlis, berzikir, menjaga sholat dan sedekah. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Bukan saya menyampaikan kata dalam kitab suci Al-Quran. Bonusnya apa dari Allah? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan diberikan derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Allah, wa maghfiratun, dan akan diampuni dosa-dosanya. Nah ini Qur'annya. Wa rizqun karim, dan akan diberikan rezeki yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul ini Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah senantiasa meluaskan rezeki kita semua. Ibu-ibu juga saya doakan makmur bu, mudah-mudahan suaminya setia, amin. Suaminya nggak doyan janda, amin. Iya bu, bener ya. Yang kita contohkan nggak ada lagi sih. Kalau dulu kita kan contoh orang-orang terdahulu. Kalau suaminya kafir, istrinya kafir, ada contohnya dulu Abu Lahab. Kalau suaminya kafir, istrinya soleh, siapa? Fir'aun. Ada yang suaminya soleh, istrinya juga soleh, siapa? Ibrahim. Terus kita milih siapa? Pasti Ibrahim. Tapi harus diingat, Ibrahim itu istrinya dua. Wah kalau begitu Fir'aun aja kalah. Nah ini nggak apa-apa, harus bisa. Insya Allah masuk surga. Saya doakan bu, anak-anak
kembali ke jalan Allah, suaminya juga setia, dan bapak-bapaknya juga saya doakan istri-istrinya pandai menjaga kehormatan. Ya, mendoakan suaminya mudah-mudahan jobnya banyak, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, manfaat dunia akhirat, makmur di tugasnya masing-masing, amin. Semua kita calon mati nih Pak ya, kalau sudah ajal nih yang di depan saya 2 hari lagi saya doa mati tapi husnul khotimah, mau? Husnul khotimah, akhir yang baik, masuk surga itu walaupun banyak dosa. 2 hari lagi husnul khotimah, amin. Nggak apa-apa, yang samping saya juga sama, 1 hari lagi, amin, husnul khotimah. Saya juga sama Pak, 100 tahun lagi, amin. Amin ge. Ya terserah gua lah yang ceramah tuh. Salahnya menunggu. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, tema pada hari ini maaf campur aduk, nggak apa-apa lah ya, karena saya cuma dikasih limitnya cuma setengah jam. Ini mau terus, bapak yang terus taruh di sini, saya yang duluan pulang ya. Ya masalahnya sudah budget kita, gitu Bang Hendri ya. Ini bukan request, ya kan, kode-kode, ya kan. Kita kan cuma 10 aja bisanya, asik ya kan gitu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, anak kita ujian, istri kita ujian, pun juga orang tua kita ujian. Semuanya harus berpulang kepada Al-Quran, di mana Allah mengajarkan wasta'inu bis sabri wassalah, mohon pertolongan kepada Allah dengan 2 cara, sabar menghadapinya, tetap telaten tapi melalui sholat. Enggak semua menghadapi masalah tahajud ada sholat duha, ada istikharah, ada sholat taubat, membersihkan diri, baca Al-Quran. Kenapa rezeki kita seret? Kenapa kok masalah yang sedang saya hadapi lama amat? Mungkin kita nggak seperti dulu lagi sering Senin Kemis. Dulu kan begitu, mungkin itu ninggalin Senin Kemis. Mungkin kita bikin keki hati ibu kita, itu pengaruh. Mungkin kita bikin keki istri kita, itu pengaruh dengan rezeki kita. Jangan salah. Jangan mentang-mentang laki-laki saya enak-enaknya aja. Wah, yang pimpinan lo. Iya bang, tahu. Saya juga kan istri abang, benar. Yang penting masuk itu assalamualaikum. Kita assalamualaikum nggak pulang. Sebenarnya itu mancing rezeki itu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan kayak ayam, ya kan? Keluar masuk selonong boy. Kita kan enggak. Padahal Qur'annya kan ngajarin masuk rumah assalamualaikum, tapi koordinasi dulu dengan istri. Deh, Dinda, Bunda, ya kan? Besok kita terapin salam yuk. Di rumah pelan-pelan aja dulu, kalau malu makan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya, waalaikumsalam bang. Koordinasi dulu. Nah ini silaturahim namanya ya. Kalau nggak ada kesepakatan kayak tetangga saya. Duk, abis dengar pengajian begini nih, assalamualaikum, sapa, kebetulan mau Serang. Ya maaf gini, teman-teman Serang kita mau Banten ya. Sapa kan gitu. Assalamualaikum. Wih, siapa sih lagi ngegoreng itu tuh. Begitu membuka pintu, ay congor gele masih rakang. Bukannya waalaikumsalam, congor begini nih, nuding. Wih, kagak di ngalem amat kan mancing-mancing besi, katanya begitu. Itu karena kurang koordinasi, walaupun baik tapi cara penempatannya kurang musyawarah dulu lah. Dan cara-cara sini salah satu mengundang keberkahan diri segitu datang sholat berjamaah. Kenapa? Apa gunanya? Salah satunya contoh kecil begini, kalau kita lagi istri lagi ngambek sama kita, ajak aja sholat jamaah, sholat maghrib, monyong aja. Bulan ini cuma dikasih duit 500.000 umpama ini ya, monyong aja, gimana nggak setegoran 3 hari, malam disikut kita kan gitu, malam Jumat padahal itu males. Ajak sholat jamaah, kita yang imam tapi jangan nyuruh ustaz, kita yang imam, belajar ya. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agak miring dikit kuping kita. Pasti dia amin. Berarti damai udah. Ya kalau nggak baca amin dosa nggak boleh. Masuk amin. 3 hari nggak setegoran lu. Ajak aja sholat jamaah. Waladdallin. Nah, damai udah positif. Makasih ya bunda. Enak. Contoh kecil. Nah itulah saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan selayang pandang tentang kita bagaimana hikmah silaturahim bermanfaat. Ingat, kita tetap butuh saudara kita. Jadikanlah pertriwulan itu untuk memperbaiki amal-amal soleh kita, walaupun kita punya pengajian masing-masing di tempat masing-masing.
Jadikan ini amalan penunjang untuk memperbaiki amalan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita dan meluaskan rezeki kita semua. Yang baik dan yang benar itu datangnya dari Allah. Yang kurang dan yang janggal itulah kebodohan kita sebagai manusia biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.